Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Juwita. Di sini saya akan membahas yang pertama itu apa itu diplomasi, yang kedua siapa itu diplomat, yang ketiga fungsi dari diplomat, dan yang keempat sejarah singkat mengenai diplomasi yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama itu apa itu diplomasi? Diplomasi itu apa sih? Diplomasi itu adalah sebuah praktik untuk menjalin relasi dengan pihak lain atau negara dengan cara bekerja sama, dialog, dan negosiasi yang menguntungkan dari masing-masing pihak sesuai dengan kepentingan nasional yang mereka ingin capai. Kemudian, banyak juga yang bilang bahwa diplomasi itu adalah sebuah seni. Mengapa? Ya, karena terdapat seni bernegosiasi di dalam suatu diplomasi. Baik, seni dalam bernegosiasi ini bisa berupa hubungan antar dua negara yang disebut bilateral dan hubungan dengan banyak negara yaitu multilateral. Tujuannya adalah untuk memperjalin, mempererat, dan memperkuat dan juga meningkatkan hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional itu biasanya tercipta karena kepentingan nasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelum adanya diplomasi, negara cenderung menggunakan kekuatan militernya untuk berhubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, diplomasi ini hadir sebagai jawaban untuk mencapai kesepakatan bersama antara negara lain dan negara lainnya juga. Nah, tanpa melibatkan kekuatan fisik maupun peperangan di dalamnya. Baik, setelah kita memahami apa itu diplomasi, pasti ada yang menjalankan diplomasi tersebut. Nah, siapakah dia? Ya, diplomat. Tapi sebelumnya apa itu diplomat? Diplomat adalah seseorang yang bernegosiasi di ruang sidang, mengadakan event budaya, memperkenalkan produk Indonesia, dan juga mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di negara tempat dia bertugas. Mereka semua adalah diplomat yang ditunjuk oleh negara asalnya untuk mewakili dan melindungi kepentingan negaranya, baik di negara lain maupun dalam organisasi internasional. Tugas diplomat Indonesia merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 tentang hukum dasar hubungan diplomatik dan Undang-Undang Dasar Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan internasional, hubungan luar negeri. Nah, setelah kita mengetahui apa itu diplomatik, siapa itu diplomatik, ternyata menjadi seorang diplomatik tidak hanya harus pandai bernegosiasi. Jadi, kita masuk ke fungsi-fungsi diplomatik selain bernegosiasi. Jadi, fungsi diplomatik yang pertama itu adalah representing atau mewakili. Maksudnya di sini adalah diplomatik mewakili pemerintah dan juga rakyat Indonesia melaksanakan politik luar negeri dan juga tidak lupa mengkolaborasikan kepentingan nasional kita dalam kebijakan luar negeri. Yang kedua, itu ada promoting atau promosi. Diplomatik harus mempromosikan negara kita di mata dunia bahwa kita memiliki sebuah kelebihan yang tidak kalah juga dengan negara-negara luar yang kita itu layak untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, disinilah bahwa peran diplomatik sangat berpengaruh terhadap populernya suatu negara atau dikenalnya suatu negara di negara lain, sehingga kita tidak lagi asing jika orang menanyakan di mana sih itu Indonesia, apa itu Indonesia, apakah kamu pernah mendengar Indonesia, itu negara di mana. Nah, itulah gunanya diplomatik terjun untuk mempromosikan negara Indonesia di kancah internasional. Dan yang ketiga itu ada negosiasi. Ya, sudah pasti diplomat harus bisa bernegosiasi.
Ya, diplomat harus pandai bernegosiasi untuk memastikan kepentingan Indonesia itu tetap terlindungi dan Indonesia mendapat manfaat dari interaksi dengan negara-negara internasional lainnya. Kemudian ada reporting. Yang keempat ini reporting atau melaporkan. Jadi diplomat wajib melaporkan kebijakan negara Indonesia dan juga memastikan informasi berjalan lancar maupun di luar negeri dan juga di dalam negeri. Dan yang kelima itu ada protecting atau melindungi. Jadi tidak hanya fungsi-fungsi sebelumnya saja, ternyata diplomat juga berfungsi untuk melindungi warga negara Indonesia, yaitu memastikan kepentingan Indonesia termasuk warga negara Indonesia itu negaranya terjaga dan terjamin saat warga negara Indonesia itu berada di negara tempat diplomat itu bertugas. Setelah kita memahami apa itu diplomasi, siapa itu diplomat, dan fungsi dari diplomat itu sendiri, kita masuk ke topik terakhir, yaitu sejarah singkat mengenai diplomasi yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan teks proklamasinya dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Rumah Soekarno. Seperti yang kita ketahui bahwa telah diupayakan semua usaha untuk menyebarluaskan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Tidak hanya di negaranya sendiri, Indonesia juga mengupayakan untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia itu kepada dunia internasional. Tapi apalah artinya jika kemerdekaan suatu negara itu tidak diakui oleh negara-negara lain? Dari sinilah Indonesia mulai terjun untuk berdiplomat dengan negara-negara yang ada di kancah internasional. Pada tanggal 14 April 1946, misi pertama Indonesia untuk berdiplomat dengan negara Belanda di bawah pimpinan Mr. Suwandi di Hoek-Valu. Namun perundingan ini masih terdapat kegagalan, yaitu mengalami kegagalan, dan walaupun kegagalan ini terjadi tidak menyurunkan Indonesia untuk terus melakukan perdamaian dengan Belanda melalui diplomasi. Indonesia tidak putus asa untuk terus mengajak Belanda berdiplomasi atau berunding, bernegosiasi, dan akhirnya Belanda menyetujui untuk bernegosiasi dengan Indonesia. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 November tahun 1946 di Kuningan, Cirebon. Persetujuannya baru ditandatangani pada 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk atau Istana Negara Republik Indonesia. Perjanjian ini berisi harapan bahwa Indonesia telah diakui kemerdekaannya secara de facto meskipun hanya meliputi daerah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian Belanda menyetujui persetujuan itu. Namun, walaupun telah disetujui oleh Belanda dan ditandatangani oleh pihak Belanda, Belanda masih saja tidak puas dengan wilayah kekuasaannya. Ternyata Belanda juga menginginkan Sumatera dan Jawa. Merasa tidak puas dengan daerah kekuasaannya, ternyata Belanda juga mengincar daerah Jawa dan juga Sumatera. 4 bulan setelah perjanjian Linggarjati, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengingkari perjanjian dari Linggarjati tersebut dengan menurunkan tentara Belanda, pasukan militernya di daerah Sumatera dan juga Jawa. Operasi militer yang dilakukan oleh Belanda ini disebut dengan peristiwa
agresi militer Belanda I. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Sultan Syahrir selaku pimpinan delegasi Indonesia menjelaskan kondisi Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. Saat itu dunia internasional mengecam dan menekan Belanda untuk melaksanakan atau menyelesaikan konfliknya antara Belanda dan Indonesia melalui jalan damai. Perundingan kembali dilakukan antara pihak Belanda dan juga Indonesia di atas kapal Renville, yaitu kapal perang Amerika, di atas perairan Jakarta. Perjanjian Renville dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1948. Namun perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia karena ruang gerak dan juga daerah kepemilikan Indonesia itu diperkecil. Perundingan tersebut sangat merugikan pihak Indonesia. Indonesia hanya mendapat daerah seperti daerah Jawa Tengah, Jogja, dan hanya setengah dari daerah Madura. Itu merupakan daerah kekuasaan Indonesia yang hanya diberikan hasil dari perjanjian Renville. Lagi-lagi Belanda melanggar perjanjian sebelumnya. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, ibu kota negara Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, kembali diserang oleh Belanda. Belanda kembali menduduki Yogyakarta dan merusak bangunan-bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa ini disebut peristiwa agresi militer Belanda II. Meskipun Belanda terus-terusan mengingkar janji, ternyata Indonesia tidak patah semangat. Indonesia tetap menempuh jalan diplomasi untuk menyudahi konflik dengan Belanda. Saat itu Hatta terus-terusan menyemangati bahwa ini adalah perundingan dan negosiasi terakhir kita yang pasti akan memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Kita tidak boleh menyerah dan terus berdiplomasi untuk menyudahi konflik dengan Belanda. Dan betul saja, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, perundingan meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, sekaligus perundingan terakhir dalam diplomasi panjang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan. Yang pertama itu adalah Belanda menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia Serikat dan kedaulatannya tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, semua hutang bekas Hindia Belanda akan ditanggung oleh rakyat Indonesia Serikat. Dan yang terakhir ada kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Baik, tadi adalah penjelasan mengenai apa itu diplomasi, siapa itu diplomat, fungsi dari diplomat itu sendiri, dan sejarah singkat mengenai diplomasi yang ada di Indonesia. Saya selaku Rani Juwita, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan materi saya. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.